Saudara-saudaraku para pecinta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu tabaraka wa taala, Al-Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah memberikan mutiara nasihatnya kepada kita. Beliau menganggap penting untuk menyampaikan tentang sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah dan betul-betul dicela oleh Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Apa itu? Yakni khamr. Khamr itu kalau aslinya adalah perasan daripada anggur, tetapi pada perkembangannya banyak hal yang sejenis karena sama dalam satu segi, yakni memabukkan. Saudara-saudaraku para pecinta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu tabaraka wa taala, khamr ini termasuk minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Sedemikian tegasnya Allah Subhanahu tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an melarang tentang minuman khamr ini. Melalui lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam, Allah menyatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 90-91, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, perjudian, pernasiban, permainan dan lain sebagainya itu merupakan hal-hal yang tidak baik, adalah tipu daya syaitan. Hendaknya kalian menjauhi itu semua agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Diingatkan oleh Allah bahwa yang dikehendaki, yang diinginkan oleh syaitan itu bagaimana menjerumuskan kalian kepada permusuhan, kepada kebencian terhadap sesama, dan akan menjauhkan kalian daripada zikir kepada Allah, melengahkan kalian daripada salat menghadap kepada Allah. Adakah kalian mau menghentikan itu semua? Masya Allah, Al-Quran sedemikian sayangnya kepada kita jiwa yang beriman, sehingga ditegaskan bahwa di samping khamr itu adalah sesuatu yang memang betul dilarang, diharamkan oleh Allah, juga diingatkan oleh Allah daripada dampak, efek daripada tipu daya syaitan yang berkenaan dengan khamr itu. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah pernah berzina seseorang ketika melakukan zina dia masih beriman. Tak mungkin itu. Artinya seseorang yang melakukan tindakan dosa seperti zina, sungguh ia sudah lepas dari keimanannya. Kalau masih punya iman, kita yakin tidak akan berzina. Demikian pula tindakan pencurian. La yasriku sariq hina yasriku wa huwa mu'min. Tidaklah akan mencuri seorang pencuri ketika mencuri ia masih beriman. Tak mungkin itu. Mudah-mudahan Allah jaga iman kita. Demikian pula tidak akan mengkonsumsi khamr. Seseorang tidak akan mengkonsumsi khamr ketika mengkonsumsi khamr ia masih beriman. Masya Allah ya. Fanahika, saya rasa cukup katanya Al-Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad sebagai larangan, sebagai sesuatu yang tidak baik, sebagai celaan daripada Allah dan Rasulnya terhadap sesuatu yang ketika dilakukan oleh seseorang, ya, hurmatan wa mazammatan li syai'in idza ta'atahu al-insan faragahul iman. Sesuatu yang ketika dilakukan oleh seseorang, iman lepas darinya. Allah, Masya Allah, tabarakallah. La'anallah al-khamra wa syaribaha wa saqiha wa mutta'aha wa ba'i'aha wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaih.
Zada fi riwayah wa akila thamaniha. Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala melaknat khamar, orang yang mengkonsumsi khamar, ya, orang yang menyeduh khamar, orang yang menuang khamar, pembeli khamar, penjual khamar, yang memeras itu khamar, yang membawa itu khamar, semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala. Na'udzubillah wal a'yadz billah. Kita masuk daripada bagian-bagian ini. Kalau mungkin di kita ada istilah pemakai, pengguna, ada pengedar, ada bandar, subhanallah, ada pemodal, la ilaha illallah, ya. Di hadis jelas yang dilaknat oleh Allah itu ya khamarnya, syaribnya yang mengkonsumsi, saqiha yang menuang, wa muta'aha yang membeli, wa bai'aha penjualnya, wa asiraha pabriknya, pemerasnya yang melakukan proses semuanya, pengantarnya, pembawanya, semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu tabaraka wa taala, termasuk wa akila samaniha, orang yang menikmati daripada hasil itu semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah wal a'yadzu billah. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yashrabul khamra. Siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang beriman kepada hari akhir, tentu ia tidak akan mengkonsumsi itu khamar. Mudminul khamri, katanya baginda Nabi Muhammad SAW, penegak khamar, yang meneguk khamar itu, in mata, jikalau mati, laqi Allah Ta'ala ka'abidi wasan, dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala sama seperti penyembah berhala. Na'udzubillah. Ada 3 orang, kata baginda Nabi Muhammad SAW, yang tidak akan masuk surga. Thalathatun la yadkhuluna al-jannata, mudminul khamri, wa qati'ur rahimi, wa musaddiqun bis-sihri. 3 orang yang tidak akan masuk surga. Yang pertama adalah peneguk khamar, pecandu daripada khamar. Yang kedua, orang yang memutus sanak saudara. Yang ketiga adalah orang yang percaya, orang yang membenarkan sihir, ya, sihir. Oleh karenanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam berpesan kepada kita, saudara-saudaraku dan para pecinta yang dimuliakan oleh Allah, ijtanibul khamra fa innaha miftahu kulli syar. Jauhi itu khamar. Awas-awas, kita waspada terhadap itu khamar dan segala jenis-jenis bentuk khamar. Perhatikan itu, segala jenis-jenis bentuk khamar, agar kita bisa mewaspadai sehingga kita tidak terjerumus kepada hal yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Katanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam, fa innaha miftahu kulli syar, karena khamar itu adalah pembuka segala kejelekan, pembuka segenap kelakuan-kelakuan yang tidak baik. Maka pada sabda yang lain beliau menyatakan, al-khamru jima'ul isim. Khamr itu adalah akumulasi daripada dosa-dosa. Dosa-dosa apa saja nanti akan bermuara kepada khamar, ya. Al-khamru jima'ul izm wan nisa habailus syaitan. Perempuan adalah perangkap-perangkap syaitan. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah inti dari segenap kekeliruan di dalam menempuh suatu jalan. Saudara-saudaraku, mungkin kita teringat pada satu kisah bagaimana seseorang
yang telah menghabiskan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukan hanya sebagai orang yang ahli ibadah, tetapi ia terkenal sebagai orang yang alim luar biasa. Kedudukannya yang mulia di mata masyarakatnya. Namun demikian, ia terpedaya oleh rayuan syaitan. Dahulu masyhur dengan satu kisah bagaimana seseorang yang bernama Barsisah terkenal dengan ibadahnya yang luar biasa, terkenal pula dengan ilmunya yang istimewa, bahkan kedudukannya yang terhormat di kalangan masyarakatnya. Orang ini menghabiskan hidupnya hanya untuk ibadah, hanya untuk kebaikan di dalam segenap waktunya. Namun ia tertipu oleh penampilan syaitan yang pada saat dia beribadah di masjid, dia melihat satu sosok yang tidak bergeser dari tempatnya. Sosok ini hanya melakukan sujud, salat, baca Quran, ibadah kepada Allah, lupa, sudah tidak makan. Di mata Barsisah yang menyaksikannya ini orang hebat ini, tidak turun dari masjid. Beberapa hari sudah kita lihat tidak bergeser dari tempatnya. Akhirnya tertariklah seorang hebat yang bernama Barsisah ini untuk bertanya kepada sosok yang dilihatnya. Wahai gerangan, hebat ya kamu ya, bagaimana kamu sedemikian nikmatnya beribadah sehingga kamu sudah lupa sama makan, lupa ini dan itu. Dengan penuh merendahkan diri, sosok penipu itu tadi mengatakan, saya begini ini, saya bertobat karena diri ini sudah berlumur dosa, maka sekarang saya bisa menikmati indahnya beribadah kepada Sang Pencipta. Akhirnya kok tertarik, dia bisa menikmati manisnya beribadah kepada Allah. Kalau kamu ingin menikmati manisnya beribadah kepada Allah, kamu harus tahu, harus pernah melakukan dosa, katanya si sosok penipu itu tadi. Apa yang terjadi? Dirayulah Sang Barsisah ini oleh sosok penipu setan itu tadi, kamu harus melakukan dosa, baru kamu nanti bisa merasakan nikmatnya orang bertobat, beribadah kepada Sang Penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, nggak bisa, saya takut melakukan dosa, disuruh membunuh orang, nggak bisa itu membunuh orang itu, katanya Ki Barsisah ini. Wah, dosa besar itu. Membunuh satu orang sama dengan membunuh orang semesta. Oh, kalau memang dianggap terlalu berat, kamu berzina saja. Gak bisa, itu juga dosa besar katanya. Begini saja, ada dosa kecil katanya, kamu minum khamr. Akhirnya dianggapnya khamr itu sebagai dosa kecil, sehingga dilakukan, nanti kamu tobat. Tapi apa yang terjadi, saudaraku, singkat cerita, ketika ia terbuai dengan tipu daya sosok setan itu tadi, ia melakukan perbuatan nista meminum khamr, walaupun seteguk. Tapi apa yang terjadi? Kemudian ia mabuk. Setelah mabuk, ia melakukan perzinahan dengan yang punya warung, yang punya kedai. Setelah melakukan perzinahan, ada yang memergokinya, yang dipergok dibunuh oleh dia. Masya Allah, dosa besar yang dia takuti tadi sekarang sudah dilakukan, dilampaui semuanya. Subhanallah. Apa yang selama ini tercatat dalam kehidupannya sebagai orang yang menghabiskan hidupnya hanya untuk ibadah kepada Sang Pencipta dan kebaikan kepada sesama, sirna, saudaraku, hanya gara-gara minum khamr, yang selanjutnya ia berani berzina, kemudian membunuh sesama.
ya akhirnya dia nista dalam kehidupannya sampai akhir hidupnya. Dia tidak menjadi orang baik. Semua kebaikan yang pernah tertulis dalam sejarah kehidupannya sudah sirna gara-gara satu tipu daya setan melalui khamar. Saudara-saudaraku, zaman sekarang khamar itu banyak jenisnya. Kalau kita tahu, ada jenis yang beralkohol, ada jenis yang tak beralkohol. Mungkin kalau yang beralkohol ada bir, ada brandy, ada scotch, ada wines, ada tequila, ada spirit, ada anggur ketan hitam, macam-macam itu ya. Ada rum, ada angciu, ya. Ada juga yang tidak beralkohol, ya. Yang tidak beralkohol ini yang marak nanti di kalangan generasi kita ini. Ada narkotika, ada sabu, ada ganja, ada morfin, ada opium, ada marijuana, ada ekstasi dan lain sebagainya. Sampai kepada anak-anak generasi kita sekarang istilah ngelem dan lain sebagainya. Itu Masya Allah. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita, Allah jaga anak-anak keluarga kita, keturunan kita semua, saudara-saudara terdekat kita, agar tidak terjebak kepada tipu daya syaitan melalui khamr dan sejenisnya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam menyatakan, "Man syaribal khamra kharaja nurul iman min jawfihi." Siapa orang yang mengkonsumsi khamar, sungguh cahaya keimanan telah keluar dari dirinya. Barang siapa yang meminum khamar, kelak Allah akan cekoki dia daripada hamim jahannam, api neraka yang membara. Ya, kullu muskir haram. Apa yang membuat kita mabuk, hukumnya haram. Ya, apa istilahnya itu? Fly, ya, anak-anak zaman now mengatakannya fly, pikirannya melayang, pikirannya tenang dan lain sebagainya. Itu bentuk muskir itu. Jadi ditegaskan kullu muskirin haram. Wa inna 'ala Allahi ahdan liman syaribal khamra ay yasqiyahu min tinatil khabar. Allah berjanji kepada orang yang mengkonsumsi khamar, kelak akan dicekoki dari tinatul khabal. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal?" Apa itu tinatul khabal ya Rasulullah? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam menjawab, "Irku ahlin nar, a'sarati ahlin nar." Adalah keringat penduduk neraka atau perasan dari penduduk neraka. Itu yang akan disuguhkan kepadanya. Siapa yang meneguk khamar, dia harus dikena sanksi, dijilid, ya, dijilid samanina jalda, ya, bahkan sampai mi'ata jalda, 80 sampai 100 jilid, ya. Wa in syaribu, dia mengulangi lagi, fajliduhum, dijilid lagi, ya, dicemeti, ya, dengan pelepah kurma. Jangan rotak, jangan sapu lidi, jangan. Pakai rotan minimal kalau di kita. Kalau di Arab ada pelepah kurma. Kalau rotan kurang besar sebetulnya, ya. Itu 80 sampai 100 kali. Kemudian jika melakukan lagi yang ketiga, summa in syaribu fajliduhum, dijilid lagi. Dijilid, dideram sudah 3 kali, masih melakukan lagi, summa in syaribu faqtuluhum. Kemudian masih melakukan lagi yang keempat, itu orang dibunuh, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Saudara-saudaraku, mungkin kita juga masih ingat di beberapa pertemuan yang silam bagaimana Abrahah yang sombong dengan segenap bala tentara gajahnya, yang gajah-gajah itu semuanya tunduk pada gajahnya Abrahah. Jangankan kepada Abrahah, kepada gajah yang ditumpangi, yang dikendarai oleh Abrahah, gajah-gajah lain itu sedemikian tunduknya, apalagi kepada Abrahahnya. Tetapi
Singkat cerita, ketika ia ingin merobohkan Ka'bah, singgah sebentar untuk melakukan provokasi sebelum memasuki kota Makkah, apa yang terjadi? Rombongan gajah ini ketika hendak diajak kepada jalur menuju Ka'bah, gajah-gajah itu berat, enggak mau itu. Enggak mau. Ini hewan diajak kepada ketidakbaikan, dia berat, enggak mau. Tetapi apa yang terjadi? Oleh pembisiknya, aku tahu bagaimana caranya. Katanya Abraha, silahkan apa yang kau bisa. Apa yang terjadi saudaraku? Gajah-gajah itu yang diajak kepada kejelekan untuk menghancurkan Ka'bah itu, oleh pembisik Abraha ini dicekoki khamar. Faham? Dicekoki khamar. Yang semula gajah ini hewan tidak mau diajak kepada kejelekan untuk menghancurkan Ka'bah, tetapi dicekoki khamar oleh pembisik Abraha. Akhirnya apa yang terjadi? Subhanallah, gajah ini sudah hilang ingatan. Akhirnya disuruh jalan menuju jalur Ka'bah, dia mau. Tetapi sebelum mencapai Ka'bah, ada pasukan ababil, burung-burung ababil yang menghantamnya dengan batu-batu. Ala kulli hal, sedemikian bahayanya bagi kehidupan kita. Khamar itu adalah ummul khaba'is, induk daripada dosa-dosa, ketidakbaikan. Ya, oleh karenanya siapa yang menenggak khamar, Allah tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Oleh karenanya, ya, pintu tobat bagi yang mengkonsumsi, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Tobat. Dan bagi kita yang masih, ya, mudah-mudahan dijaga oleh Allah agar tidak terjerumus kepada ketidakbaikan yang satu ini, karena yang satu ini adalah induk daripada ketidakbaikan sikap. Bagi kita sebagai seorang manusia, bagi kita sebagai seorang hamba yang mestinya dengan penuh kerendahan jiwa senantiasa mempersembahkan yang terindah kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jaga kita, anak-anak kita, keluarga kita, saudara-saudara tercinta dari kita daripada khamar dan sejenisnya. Mudah-mudahan mutiara nasihat daripada Al-Habib Abdullah Ba'al Al-Haddad ini memberikan manfaat, keberkahan dan maslahah bagi kita semua. Allah yuwaffiquna wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Wallahu a'lam bissawab.